Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Gita Isrotul Laili dengan NIM 2014020011. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait pembelajaran Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah atau metode penelitian di dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi, manhaj itu adalah metode dan al-bahsu itu adalah penelitian. Nah, apa itu metode? Metode adalah cara. Itu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, itu namanya metode. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha atau kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Nah, dikarenakan penelitian ini mencari jawaban atas suatu permasalahan, maka kita harus paham dulu apa itu masalah. Masalah adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan fakta yang ada. Apa contohnya? Contohnya seperti seharusnya penguasaan anak terhadap mufradat adalah sekitar 1.500 kata. Namun faktanya siswa tingkat madrasah aliyah saja penguasaan mufradatnya kurang dari 1.500 mufradat. Nah, di sini masalahnya adalah penguasaan mufradat siswa tingkat madrasah aliyah masih kurang. Seharusnya penguasaan mufradat anak itu sudah menguasai mufradat sekitar 1.500 kata. Nah, ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan fakta yang ada itulah yang akan diteliti. Itulah yang menjadi masalah dari penelitian. Jadi, metode penelitian ini nantinya akan dikhususkan di Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah atau di dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, berbicara tentang bahasa, maka tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu yang pertama adalah unsur bahasa dan yang kedua yaitu adalah maharah atau keterampilan bahasa. Unsur bahasa atau anasirul lughah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada al-aswad, kemudian al-mufradat, al-qawaid, wal-balaghah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa balaghah ini masuk kepada qawaid. Kemudian qawaid ini terbagi menjadi 2, yaitu nahu dan shorof. Nah, adapun hal selanjutnya yang tidak terlepas dari bahasa itu yaitu adalah maharah atau keterampilan bahasa. Maharah atau keterampilan bahasa ini terbagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama maharatul istima atau keterampilan mendengarkan. Kemudian maharatul kalam atau keterampilan berbicara, maharatul qiraah atau keterampilan membaca, dan maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Nah, 4 keterampilan ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, nantinya ketika kita belajar bahasa, maka 4 keterampilan ini wajib dikuasai. Intinya, metode penelitian di dalam pembelajaran bahasa Arab ini nantinya tidak akan terlepas dari dua hal ini, yaitu ada unsur bahasa dan maharah atau keterampilan bahasa. Bisa jadi penelitiannya terkait dengan balaghah, qawaid, mufradat, aswad, atau mungkin terkait dengan 4 keterampilan tadi, ada maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, ataupun maharatul kitabah. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah ini yaitu mengenai al-mushkilah fi khalfiyatil bahsi wa dirasah awaliyah. Masalah-masalah di dalam latar belakang dan studi pendahuluan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai khalfiyatil bahsi atau latar belakang penelitian. Latar belakang ini adalah hal-hal yang melatar belakangi diadakannya suatu penelitian. Nah,
latar belakang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah landasan filosofis atau bisa disingkat dengan LF, kemudian ada landasan teoritis atau bisa disingkat dengan LT, dan yang ketiga adalah landasan faktual atau LFAK. Nah, landasan filosofis ya itu terkait dengan yang namanya filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah kajian mendalam. Nah, yang biasanya dikaji dalam filsafat itu ada 3. Yang pertama ada ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini terkait ada tidaknya suatu ilmu yang dikaji tersebut. Kemudian epistemologi ini terkait dengan di mana keberadaan ilmu tersebut, di mana kita bisa menemukan ilmu tersebut. Kemudian aksiologi ini terkait nilai-nilai yang bisa diambil dari atau manfaat yang bisa diambil dari ilmu tersebut. Jadi landasan filosofis ini nantinya akan mengkaji terkait apa yang akan kita tuju di dalam penelitian. Misalnya penelitian kita terkait dengan pengaruh penggunaan media YouTube terhadap keterampilan mendengarkan atau maharatul istima' siswa. Nah, yang akan dibahas di landasan filosofis nantinya adalah terkait dengan maharatul istima' itu. Apa itu maharatul istima'? Kemudian di mana kita bisa belajar maharatul istima' ini, dan apa sih manfaatnya kita belajar maharatul istima'? Itu yang akan dibahas di landasan filosofis. Yang kedua adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini adalah bagian dari latar belakang yang menjabarkan teori-teori terkait kajian yang akan kita bahas. Jadi nanti di sana akan dibahas mengenai teori-teori terkait. Contohnya seperti tadi pengaruh penggunaan media YouTube terhadap keterampilan mendengarkan atau maharatul istima' siswa. Maka di landasan teoritis nantinya akan dijabarkan terkait medianya. Di situ akan dijelaskan terkait apa itu YouTube, kemudian di mana kita mengaksesnya, kemudian apa manfaat YouTube tersebut. Nah, itu yang akan dipaparkan di landasan teoritis. Kemudian yang ketiga, bagian dari latar belakang itu adalah landasan faktual. Landasan faktual ini menjabarkan terkait fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, untuk mendapatkan landasan faktual ini perlu yang namanya ad-dirasah awaliyah. Ad-dirasah awaliyah ini terkait dengan 3 hal, yaitu ada paper, kemudian person, dan place. Ad-dirasah awaliyah artinya adalah studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini akan terkait dengan 3 hal ini, yaitu paper, person, dan place. Paper di sini yaitu ada tidaknya sumber data penelitiannya. Kemudian person itu terkait ada tidaknya orang yang dimintai data, dan place ini terkait dengan tempat penelitiannya. Jadi nanti di landasan faktual akan dipaparkan terkait paper, person, dan place ini. Nah, pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan manhajul bahsi fi ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu terkait dengan ikhtiyarul mawdu' wa dirasa as-sabiqah, pemilihan judul dan penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Pada ad-dirasah as-sabiqah ini akan menampilkan penelitian yang telah atau pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang ditampilkan ini terkait dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada nama penelitinya, kemudian judul penelitiannya, kemudian tujuan dari penelitiannya, metode penelitian, dan hasil dari penelitian tersebut. Ad-dirasah as-sabiqah yang kita tampilkan ini nantinya akan kita jelaskan
apa relevansinya dengan penelitian kita atau hubungannya dengan penelitian kita, kemudian apa bedanya dengan penelitian kita. Jadi nanti di dirosah sabiqah ini akan kita tampilkan judulnya apa. Nah, baru kita lihat apa relevansi dan perbedaannya. Relevansinya misalnya dari segi judul dan tujuan serta metode sama, sedangkan dari tempat penelitiannya berbeda, maka boleh ditampilkan di dirosah sabiqah ini. Manfaat dari dirosah sabiqah ini adalah untuk memperlihatkan keorisinalan dari penelitian kita. Apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya atau penelitian orang lain. Sehingga penelitian kita tidak dianggap plagiat. Pembahasan selanjutnya terkait dengan metode penelitian di dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu mengenai iftirat wa fardiyah atau asumsi dan hipotesis. Apa itu asumsi? Asumsi adalah keyakinan yang sifatnya umum, yang diketahui oleh semua orang dan sifatnya sepakat. Contohnya, ketika kita mengatakan bahwa itu pintu, orang lain tahu bahwa itu pintu dan sepakat bahwa itu pintu, maka itu dinamakan dengan asumsi. Sedangkan hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi tadi sudah ada ikhtiyarul maudhu' atau pemilihan judul. Nah, ketika judul ditetapkan, maka asumsi dirumuskan. Dan ketika asumsi dirumuskan, maka hipotesis dibuat. Jadi hipotesis ini dibuat setelah asumsi dirumuskan. Nah, hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hipotesis alternatif atau disingkat dengan HA dan hipotesis nol atau yang disingkat dengan H0. Jadi kan penelitian itu ada yang sifatnya eksperimen, ada juga yang sifatnya PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian yang sifatnya eksperimen ini ada yang mengkaji tentang pengaruh, ada juga yang mengkaji tentang korelasi. Adapun contoh eksperimen yang pengaruh seperti misalnya terkait dengan pengaruh, apakah metode kawaid dan tarjamah berpengaruh terhadap keterampilan menerjemahkan. Nah, jadi jika hasilnya berpengaruh, maka dia ditulis dengan HA atau hipotesis alternatif, di mana di situ ditulis metode kawaid dan tarjamah berpengaruh terhadap keterampilan menerjemahkan. Nah, tetapi jika metode kawaid dan tarjamah ini tidak berpengaruh, maka ditulis dengan H0, yaitu metode kawaid dan tarjamah tidak berpengaruh terhadap keterampilan menerjemahkan. Sedangkan yang mengkaji tentang korelasi, jika ia berpengaruh, maka HA-nya dituliskan misalnya apakah keterampilan membaca Al-Quran berkolerasi atau berhubungan terhadap keterampilan menulis Arab. Nah, jika dia berhubungan, maka HA-nya ditulis dengan keterampilan membaca Al-Quran berkolerasi terhadap keterampilan menulis Arab. Tetapi jika hasilnya tidak berpengaruh, maka ditulis dengan H0, yaitu bahwa keterampilan membaca Al-Quran tidak berkolerasi terhadap keterampilan menulis Arab. Jadi untuk penelitian eksperimen, hasil dari penelitian bisa saja berhasil ataupun tidak berhasil. Bisa dikatakan berpengaruh ataupun tidak berpengaruh, atau bisa dikatakan berkolerasi atau berhubungan ataupun tidak berhubungan. Sedangkan untuk PTK atau penelitian tindakan kelas, hipotesisnya dinamakan dengan hipotesis tindakan. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, penelitian yang dilakukan harus berhasil. Baiklah, mungkin ini saja sedikit penjelasan saya terkait apa yang saya pahami dari pembelajaran Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik, aktafi bihadzal kalam. Syukran jazilan ala ihtimalikum wa astaghfirukum min jami'il khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.